setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi Munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya tadi udah masuk ke aludisasi, bukan ilirisasi lagi. Aludisasi beliau sama dengan Pak Jokowi. Aludisasi Pak Jokowi menurut saya ya, menurut yang lain boleh enggak, sama dengan Habibie. Loncatan jauh ke atas. Tapi aludisasi kalau saya menafsirkannya mimpi. Dan mimpi itu doa. Saya waktu SMA di Padang, tiba-tiba ada saudara-saudara yang lebih senior datang dari Jakarta. Kamu habis ini mau kemana? Kalau tamat SMA ke Jakarta. Mau ngapain? Mau sekolah jadi wartawan. Mau jadi wartawan? Iya. Kenapa kamu mau jadi wartawan? Harusnya orang Padang pilih jadi pedagang dong. Jadi wartawan nggak masuk otak dia. Saya ingin terkenal. Kaget dan ketawain saya. Bagi dia anak culut kayak gini mau terkenal gimana? Ternyata itu mimpi. Sekarang malah repot setelah terkenal. Semua orang minta foto. Tapi memang yang punya jabatan presiden itu cuma dua. Presiden Republik Indonesia sama Presiden ALC. Jadi saya tadi terkagum-kagum. Kok ini sama ada pikiran Pak Habibie, halusinasinya. Rupanya Pak Jokowi, jadi titisannya begitu rupanya. Padahal aslinya loncat-loncat tuh. Sulawesi, Jawa, ke Papua. Jawab aja. Loncatnya jauh banget. Tapi begini, Anda kan apa ya? Aktivis AMI kalau nggak salah ya. Ya. Bagaimana Anda melihat sekarang? Ya, kalau penelitian lembaga-lembaga dunia, kita merosot di demokrasi, merosot di keadilan, ranking kita lah sebagai calon yang saya calonkan jadi wakil presiden tadi. Ini Anda melihatnya apa yang terjadi? Bang Karni, saya mencoba untuk mereview kembali pada perdebatan dialektika tentang bagaimana berdiskursi, merumuskan tentang implementasi demokrasi ketika saya menjadi aktivis. Kalau kita bersepakat di bangsa ini, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, di sila keempat tentang demokrasi kita, kan dalam situ kan sebenarnya ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pikiran Pak Bung Karno itu adalah demokrasi politik, Pak Hatta itu kan demokrasi ekonomi. Dan di sila keempat itu sebenarnya harusnya kita dijadikan sebagai rujukan dalam implementasi demokrasi. Tapi kan kemudian terjadi reformasi, Bang Karni. Bang Karni, saya itu bingung ya dengan demokrasi kita ini. Kita ini mengadopsi demokrasi Amerika katanya. Tapi Amerika saja masih semi one delegate one vote. Kita ini full one man one vote. Apa yang terjadi, Bang Karni? Melahirkan biaya tinggi yang sangat mahal sekali. Iya, dan mencebaskan untuk masa depan. Mohon maaf, Bang Karni, saya sebagai seorang aktivis yang dibesarkan dalam proses itu. Dulu kita belajar bagaimana kita memahami bangsa. Dulu kita belajar tentang bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat. Dulu bagaimana kita belajar tentang retorika dan protokoler, teknik memimpin sidang, pidato, orasi. Dan itu panjang sekali.
Tapi begitu masuk demokrasi seperti sekarang Bang Karni, itu semua menjadi sirna dalam konteks pemilihan di anggota legislatif. Sekarang aku mau tanya Bang Karni, emang mohon maaf kayak seperti saya, mantan Bendahara Umum PBHMI, atau ketua-ketua GMKI, PMKRI, KNPI, dengan ahli pidatonya, begitu pemilu, turun pidato di rakyat, tanpa logistik, emang terpilih? Ini demokrasi yang menurut saya harus kita pikirkan bersama. Di sisi lain Bang Karni, orang yang kadang-kadang tidak mengerti tentang bagaimana arah tujuan negara, karena dia punya kepeng, punya logistik yang cukup, Dia jadi. Sampai di parlemen, mohon maaf, dengan segala hormat, tidak maksimal dalam memperjuangkan apa yang menjadi. Malah mengembali ke modal. Ya, sebagai calon ketua umum nggak boleh ngomong itu kira-kira Bang Karni ya. Bang Karni lebih paham itu kira-kira. Tapi saya punya satu kekhawatiran Bang Karni. Saya berpikir kalau anak-anak aktivis, teman-teman aktivis saya ini tidak mendapat ruang yang maksimal untuk mereka memperjuangkan apa yang selama ini mereka belajar di saat bangku kuliah atau di organisasi, maka yang akan mengisi parlemen sebagian besar adalah saudara-saudara saya yang mohon maaf, quote and quote, yang Bang Karni tahu itu sudah. Bahwa mereka salah, tidak salah. Mereka punya hak yang sama. Dan keadaannya bikin dia Keadaannya membuat dia begitu. Sekarang orang mau jadi gubernur bupati Bang Karni. Pas. Mohon maaf, bupati ya bukan lagi rahasia umum. Harus punya 40 miliar, 50 miliar. Gubernur 400. ratusan. Ya 500. Ya saya nggak bermaksud mengatakan berapa, tapi yang jelas ratusan. Anggota DPR Bang Karni, kalau cuma mengharapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, shalom, ya sudah wa yamnaunal maun. Ini sebuah fakta kejadian politik. Nah harusnya Bang Karni, kita merumuskan agar lebih baik demokrasi kita. Pemilihan bupati, kita ini setiap hari mungkin dipertontonkan dengan apa namanya, pemilihan kepala desa, macam-macam semua dipilih. Pemuda remaja masjid pun dipilih. Saya kadang-kadang membuat anekdot. Mohon maaf, kita mau masuk masjid, sudah ada kotak amal. Kita mau masuk di mana-mana, semuanya udah begitu. Tapi kita sebagai orang dermawan harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maksud saya adalah apa Bang Karni? Kita harus berjiwa besar untuk merumuskan ini baik-baik. Kalau tidak, negara ini mau kemana Bang Karni? Dan saya menyampaikan kepada teman-teman saya aktivis, teman-teman yang punya potensi, sudah mendedikasikan diri di partai, sudah punya kualitas yang bagus, tapi kalau memang belum punya logistik yang cukup akibat karena persoalan ini, kita harus cari solusi bersama-sama. Mimpi saya, mereka yang harus lebih banyak duduk di Senayan.